Jadi rencana kira-kira gini, menurut aku jangan pakai tanah yang ini, tanah yang pasir biasa aja, kosongan gitu. Coba itu yang tadi aja, pakai apa, tisu dulu ditutup itu, mencoba, atau pohon mangga sama jeruk gabungkan jadi satu, taruh dalam botol. Kalau memang nanti itu tumbuh akar dulu, kita lanjutkan pakai sistem kayak gitu. Karena aku tadi yang di sana untuk pohon apokat sama gitu juga, sudah tumbuh ini daun, nggak tumbuh akar-akar, rontok daunnya. Ini ya tak jadi. Susahnya di situ. Waktu di Batam gimana? Aku Batam karena pohon jambu itu bagus. Tapi aku pohon tanahnya itu bekas bakaran saja. Bekas bakaran istilahnya rumput-rumput, gitu aja. Jadi bagus, keluar akarnya cantik-cantik ya. Cuma karena nggak dipindah-pindahkan, akhirnya mati kan. Daun belakangan, daun duluan juga sama, tapi imbang lah. Apa karena ini karena subur? Tapi jangan dibuka dulu dia, jangan dibuka lepas plastiknya. Coba dulu macam mana. Kalau dia akan tumbuh kan nampak. Tapi coba dulu teknik yang tadi aku bilang. Coba semua lah. Cara-cara itu aja. Sambil berjalan yang lain kan. Apa? Nanti habis itu ini bagusnya pakai rak, Pak. Iya, belum sempat. biar tunggu dulu kan. Baru pengaruh nggak? Udah dibuka gitu kan. Cantik kan. Iya. Pengaruh nggak kalau kurang sinar matahari? Nah itu kayaknya pohon cabai sampean kurang sinar matahari, iya, hanam hujan terus. Terlalu airnya itu genang kan. Banyak kali. Jangankan yang di polybag, yang di lapangan aja kalau banyak air kadang pada mati dia. Gitu. Yang udah di tanah itu dia tak langsung nyerap gitu, tak gembur tanahnya, itu kan ngendap kan. Busuk deh. Ini yang aku di sana, di kampung Melayu itu, yang gak kubalik sempat mati. Tapi yang sudah kubalik dia hidup, cuma perkembangan daunnya kurang bagus. Kurang subur. Dia sempat kubalik sudah. Cabai ini apa ya? Gampang-gampang susah juga cabai. Iya, tapi kemarin yang aku coba waktu di Batam, walaupun dia hajar hujan, posisi di bawah, kalau dia memang sudah kuat, dia nggak ada masalah. Ya udah tua kan. Udah tua. Ini baru tanam. Itu memang ya. Kemarin ada tuh di belakang ini kan. Satu pokok tumbuh sendiri cabai itu. Sampai besar gitu batangnya. Itu matinya apa? Dia semut merah itu. Bawahnya itu pakai sarang semut. Mati lah. Subur. Iya. Aku pakai tele ayam itu kan. Wow.
Tele ayam tuh kan ngundang semut merah itu. Wah banyak tele kan, wah timpa-timpa ke situ kan ditimbun lagi. Ujung-ujungnya pakai sarang. Lagi subur-suburnya pada kuning. Mati. Tumbuh sendiri itu. Aduh. Ya, biasanya kan memang kalau tumbuh sendiri nggak diganggu-ganggu ya kadang bagus ya. Aneh tanaman. Cabenya besar-besar pula. Ya kadang buang cabai merah mungkin kan, rata kan, yang di belakang di bawah air gitu, tumbuh subur. Itu satu pokok tumbuh sendiri juga loh, tapi di situ kan. Biarkan aja lah. Itu ada satu pokok tumbuh sendiri itu. Tapi harus kita mati-mati. Sekitarnya dikurangi ini. Tidak diurus. Harusnya kan kasih terang kan. Iya. Itu pakai ayam. Ada ada buahnya di peto ayam. Itu habis peto ayam. Gini Pak, kalau Bapak nggak sempet istilahnya perlu memerintahkan orang, kira-kira untuk ongkos tukang sampai ke ini berapa itu biayanya Pak? Tukang bikin rak. Sampai kan istilahnya ya ini kita iseng-iseng bekerja sama kan. Jadi kita planningkan, kita bikin banyak, nanti kalau udah jadi semua kan tinggal kita postingkan semuanya. Teknik raknya nanti kita main terserah Bapak rencana mulai bawahkah, apakah yang mau direncanakan, itu terserah sampean. Nanti kita kalau memang bikin rak menggunakan tenaga lain kita lakukan gitu. Bikin rak mengongkoskan orang, bikin pakunya beli apa semuanya. Nanti kalau sudah jadi kita pasangkan. Kira-kira untuk umur tahan berapa lama gitu. Kalau kayu-kayu toko itu tahan pasti. Kayu di toko itu kayu petak tuh. Itu kayu muda semua kan. Yang kayu bulat kan bagus, kayu bulat. Nah kayak gitulah. Ya. Bagus beli kayunya aja lah daripada banyak biaya kan. Kalau ngubah orang jelas mahal. Pastinya. Ya menurut sampean kira-kira memerlukan biaya berapa kan gitu. Kita nggak mungkin aku merencanakan kayak gini nggak ada operasional atau apa kan. Jadi aku pun akan memikirkan ke situ. Nanti kalau kita nggak bergerak-gerak, kapan kita hanya berangan-angan saja, kan gitu. Itu daripada mumpung aku kan ada kerja terus di sini. Dari kayu bulat yang tak usah besar-besar sangat lah. Besar begini tuh udah kuat itu. Untuk tiang-tiang itu, untuk lintangnya kan. Ya nanti kan dia ada lintang besar-besar sangat. Kira-kira berapa meter, 2 meter kan apa kan ke sana dia bikin segitiga. Modelnya kiri kanan gitu. Iya. Kiri kanan. Kan nanti bisa dilipat ya kan. Yang di tengah kiri kanan gitu. Dari kayu bulat, keras. Tuh. Cuman kehujanan kan, hujan panas kan. Iya. Kalau perlu dicat kan untuk menghindari keroposnya itu kan perlu painting kan. Perlu lah. Tak perlu. Nanti cepat keropos nggak? Enggak, kalau kayu yang keras itu tahan juga. Jangan kalau dia tanah aja ininya kan bawahnya.
kalau kita painting berarti kan nggak, istilahnya air hujan pun nggak masuk kan gitu. Tapi harus yang udah licin. Kalau yang banyak kulitnya Ya sama kopek. itu kan kita untuk memainting kan berarti kan posisi sudah kering, sudah apa kan, baru kita olah oleh pembikinan raknya itu. Kalau kayu-kayu yang udah jadi mungkin bisa kayu-kayu gini lah nih. Iya. Kayu-kayu peta bulat gini sebesar gini kuat. Macam ini kayu perak begini. Itu ya kita nanti kan mungkin Bapak istilahnya pinjam dulu tanah belakangnya kan. Nah kalau memang tahu nggak ada masalah semuanya tekniknya oke, jadi jalan, baru nanti kita sewa besar-besaran. Sementara yang punya kita dulu lah. Iya. Di dalam sini pun kalau kandang ayam ini dibuka, lumayan juga, banyak juga itu isinya. Iya kan? Itu kalau siang kan panas juga itu. Ya saya Bapak kan yang tahu sini, saya yang di saya ini juga kan aku akan ini loh, istilahnya hasil tani kan sedikit-sedikit kita alihkan ke istilahnya pemasarannya, mulai pelan-pelan mempelajari apa semua kan. Nanti kalau sudah permintaannya over, baru memang lahan besar kita hajar. Tuh gitu. Kan pengalaman dulu kan gitu. Kalau langsung ke lokasi besar kita belum pengalaman, bahaya juga. Iyalah. Soalnya dana bukan sedikit ya. Kalau udah pengalaman, kekurangannya gini perbaiki kan gitu, harus tahu penyakitnya kan. Benar. Banyaknya kan orang bankrupt itu langsung besar terus tenaga orang kan. Besar terus sekali dapat hasilnya, mau istilahnya untuk penjualannya masih bingung. tertahan dan dia harus dibuang, tapi berapa hari akhirnya agak layu berkurang kan gitu. Kalau kita sedikit kita mengenal, kita dapat telah banyak sudah yang harus nampung. Kita tinggal lempar sini, kalau enggak lempar sini, kalau enggak lempar sini kan gitu. Kalau langsung banyak di sini lokasi kecil kan. Bingung buang kemana. Di pasar banyak kan petani biasa. Ke Batam kita belum ada yang kenal. Iya betul. Kan? Itulah kita mulai prepare sedikit-sedikit. Kalau perlu pembangunan sementara, berarti pembikinan rak yang kotak saja, karena untuk menampung gelas-gelas itu Pak. Kayak gini kan Bapak taruh di situ kan. Kira-kira dia untuk kalau di rak kan berapa susun lah jadinya kan. Kalau 10 terlalu lebar ya. Kalau untuk pembibitan 10 ini ya. 10 baris ke sini. Iya. Ke depan. Iya, lebarnya segitu cukup lah ya. Iya, cukup ya. 55. Kira-kira 30 cm lah lebarnya ke sininya kan. Panjang ya sepanjang ini lah. Nanti aku habis dia mulai tumbuh, kira-kira udah nanti mau ini lagi, aku akan mikirkan untuk rak yang taruh buat polybag besar kan gitu. Besar. Pindahan dari ini gitu. Pindahan dari itu. Kalau di kampung sistemnya bukan pakai polybag, sistemnya pakai kantong biasa, kantong es itu, kecil-kecil yang segini kan, di sini banyak juga, segini kan, pakai kantong itu,
itu lancar juga kawan itu bisnis itu, bisa nyekolahkan anak. Nah, itu. Cuma usaha gitu. Iya, bikin pembibitan. Bibitnya apa? Bikin dia terong, nanti dijual ke petani mau ke lokasi gitu kan, entah satu bijinya itu entah berapa gitu. Di sana ada anunya, petani yang nanam kayak gitu tuh pesan sama dia gitu. Jadi enak aja, lancar dia. Pokoknya ya nanti kan Bapak pesanan ada gitu. Iya Pak, kalau bisa yang justru kayak gini agak sulit nanti dia dibuka terus rusak plastiknya kan. Karena rusak plastik berarti kan kalau yang pakai plastik model contoh begini, ini tinggal dibalik gini, kita angkat ini dia lepas. Karena dia ngerucut. Yang plastik yang warna itu pun yang merah itu, yang gelas, dia begini dia udah lepas dia. Tinggal taruhlah polybag, kita masukkan dulu tuh atau apa mau kita rencanakan itu, kita lepas atau kita persiapan sudah polybagnya sudah ada tanahnya udah dikorek, kita lepas taruh situ langsung timbun lagi. Kalau itu harus disobek. Nggak usah juga. Nggak usah. Kalau kayak gini dia kasih agak basah gitu kan, kepal gini dia kasih ketat dulu sedikit, baru lepas ya. Kalau langsung gini susah. Iya. Dia maunya dia kepal basah kan, kasih siram dulu kepal kan dia ngemek dia kan, padat dia kan, baru lepas gitu. Perlu dikoyak sayang lah, boros lah. Kalau ini kan bisa dipakai beberapa kali. Iya. Bisa berulang-ulang. Kalau anu kan dikemek-kemek gini kan tak masalah ya. Pas masukin ya polybag biasa. Sambil buka biar mantap ngobrol. Cina hubungannya luar negeri, Singapura ya. Nanam sayur di Singapura, Batam jualnya kan. Partai besar dia kan. Kita yang kecil-kecilan dulu. Tapi yang di Matahari tuh sayurannya itu kan dari Bogor loh. Ya. Pesannya itu pakai kontainer itu. Pakai kontainer. Ada kawan itu dia suka, pokoknya kalau barang yang itu datang dia yang ngantar ke sananya, ke Ramayana, ke ini Matahari itu. Jauh dari Bogor gitu. Sayuran apa gitu kan? Kayak sistemnya kontrak Pak. Kontrak. Jadi jangan sampai terlambat. Taruhlah. Tapi banyak juga yang tak diterima gitu kan. Misalkan ada cacat gitu kan. Kalau yang untuk ke supermarket itu nggak boleh ada cacat sedikit. Harus mulus sekali itu. Makanya kan aku bilang kita bermain itu jangan sayuran lebih banyak cacat. Tapi kayak macam tomat yang kecil-kecil, terus cabai kita pack, kita sistem packnya waktu pengambilan dari kebun itu posisi dia masih segar, masukkan dalam plastik, jangan kena air. Terus kita tarik angin nggak boleh ada udara di dalam, kita tarik baru kita press supaya menghindari pembusukan. Terus harus kosong angin di dalam. Ya,
kita timbang posisi oke, baru kita tarik, kita pack, kita lempar ke ini. Tapi permintaan supermarket kayak gitu nggak boleh terlambat. Besok permintaan barang sudah kosong, dia minta itu harus ada. Kalau kita nggak ada, kita kena denda, sanksi. Gitu. Harus apa tuh? On time ada. Gitu. Siap terus. Bukan pakai jadwal gitu ya? Bukan pakai jadwal. Kan kadang-kadang laris enggaknya kita kan belum tahu. Kita tetap ngecek. Untuk supermarket ngecek. Nah itu habis standar itu. Pakai waktu kan. Sistemnya sistem tergantung minta dia gitu kan. Iya. Ya, kalau anu juga ya. Agak-agak susah juga gitu ya. Susah. Tergantung dia kan. Makanya kita nggak perlu menggunakan sistem lempar ke sini saja gitu, nggak bisa. Makanya kita harus banyak. Iya. Kalau kita kebanyakan materialnya, kita bisa suplai yang lain dulu. Terus kita ngecek ke lokasi barang-barang kita sudah habis apa enggak. Harus kontrol gitu ya. Makanya bermain kita sendiri itu nggak bisa, Pak. Bisa. Satu, kalau Bapak fokus di kebun, kita mau ngontrol itu semua, nggak sanggup lah tenaganya. Kerjaan udah repot, capek kan, keliling lagi. Betul. Emang apa-apa kalau kerjakan sendiri nggak sanggup. Iya kan? Kita di kebun, terus penjualan, tak sanggup. Kayak aku kalau udah tingkat provinsi, banyak pasar-pasar yang akan dimasuki, itu bergerak saya mungkin 24 jam. Kita mau istirahat, kita ngitung mana aja yang sudah dimasuki, berapa kilo, berapa ton, kita ngitung. Waktu mereka buka, taruhlah jam buka, kita mulai bergerak jalan. Masukin. Ini sekian pak, ini sekian pak. Udah disusun kabel semua kan. Tapi pada saat mereka tutup close, kita di rumah itu manajemen berjalan lagi gitu. Yang di sana sekian sudah habis, besok harus kirim sekian itu. Memang beda yang jualan sama orang kerja biasa. Waktu itu lebih orang sistem jualan. Iya kan? Istirahat sementara. Istirahat pokoknya di rumah itu sudah pikirannya tetap masih melalang-lalang. Iya. Lain dengan orang kerja, jam balik langsung tidur. Nah, itu bisa. Itulah orang bisnis memang bukan pikiran senang juga ya. Iya, senang. Kalau udah mereka sibuk, ini saya mau taruh barang ini ke sana. Sana buka kan paling cepat jam 9. Jam 9, 10, 11. Baru mereka buka, otomatis nggak mungkin langsung dimasuki oleh kita. Mereka akan prepare dulu, menyalakan komputer lah, apalah, inilah, itulah. Baru barang-barang kita baru masuk tuh. Saya masukkan barang ini sekian ya, gitu. Terus mereka baru buka komputer, isi datanya. Oh, taruhlah tomat, saya ngasih taruh sekian. Kemarin habis sekian sudah. Itu duit belum dikasih, nunggu lagi. 3 kali trip baru mereka bayar 1. Bukan kita barang itu sudah bayar itu enggak.
Jadi kita yang modalin sebenarnya. Sebetulnya iya. Sebetulnya orang-orang itu punya tempat aja. Itu barang gratis. Nanti habis baru bayar. Itu pun kadang-kadang kalau supermarket dimintanya 3 kali. Baru 3 trip baru dibayar dia 3. Nih dibayar 3. Yang trip ini belum lagi. 3 kali sekali. Biasanya kayak gitu dia. Kalau toko-toko biasa kan masuk barang misalnya seminggu kan. Nah, nanti datang lagi baru bayar kan. Kemarin aku pernah ngikut itu telur suplai ke supermarket. Itu juga udah dipakai apa semuanya, masukkan ke supermarket. Mereka baru ngasih bon saja. Ini belum lunas. 3 kali baru totalan semua, terhitung semua, oke, bayar. 3 kali. Nah, itu satu supermarket, belum yang lain. Berarti berapa modal yang kita keluarkan harus kan gitu. Modal pertama. Makanya aku cenderung karena kita menggunakan material sendiri, berarti kita nggak mengeluarkan modal untuk beli kan, gitu. Terlalu banyak modal. Kayak nanti untuk bawang apa segala macam, kita ambil bawang-bawang pilihan yang kita memang produksi pilihan-pilihan juga gitu. Tiga trip baru bayar. Apa nggak sakit kepala? 3 kali lipat berarti modalnya. Satu tempat. Apa nggak kalang kabut? Makanya kadang-kadang ada yang nggak kuat pun menyerah juga, ganti yang lain. Kalau pakai karyawan, gaji karyawan kan tiap bulan. 3 bulan ibaratnya. Nanti 3 bulan baru bayar ya. Macam yang tukang sate aja jual kambing, sistemnya mau gitu. Sama itu. Petani, peternak digituin nyebongkol. Jual kambing misalkan cuma sedikit ya. Ditunda nanti atau bayarnya nyicil. Bongkol lah gitu. Sistemnya kan gitu, orang ada tuh di Pinang itu. Di Batu berapa tuh? Di Batu Hitam. Nanti kan taruhlah kita pertama ke pasar basah dulu lah ya. Kita bergerak ke pasar basah dulu. Mulai bergerak lama-lama ke supermarket. Otomatis supermarket mana yang kita lampu ini yang bagus kan gitu pembayarannya. Kalau taruh 1 kali 2 kali terus dia ngasih bayaran balik, berarti ini yang bagus gitu. Kalau kadang-kadang sampai 3 kali kita harus nunggu itu agak diperlambat dulu gitu. Bilanglah barang nggak ada lah, inilah itulah, padahal sebenarnya ada, tapi alihkan ke tempat yang lain kan gitu. Ini agak lihat nih Mbak ya. Bosnya nih. Kita juga akan bermain seperti itu. Nanti kan untuk menaikkan harga juga. Kalau kita dibilang over material, otomatis pihak sana, wah nanti kalau istilahnya ditahan sedikit kan dia material akan bermasalah kan. Dia akan udahlah lempar saja harga seberapa, yang penting bisa keluar gitu.
Jadi mereka itu sebenarnya bermain politik juga untuk menahan material sama sayuran. Kalau tahan sehari aja, tengkulak udah bingung gitu. Kalau kabut akan rusak pasti kan gitu. Makanya aku nggak mau ke dunia sayuran dulu. Resikonya Tinggi. besar. Tapi beda langsung dia sudah ada pelanggan mie ayam sayuran kayak macam cesim. Oh, nggak ada lawan itu, langsung nggak ada istilah yang ngomong ini berapa gitu. Wah, ambillah dulu dia. Jangan sampai kayak habisan duluan. Di sini mie ayam kurang. Paling yang untuk sayuran biasa. Ini aku tengok di warung sana Pak, yang warung-warung ini sebenarnya apa sayuran yang buat lalap apa? Yang petik baunya harum. Oh, kemangi. Kemangi sebenarnya itu lagi langka ini di pasaran. Iya. Kemangi ya. Beli itu, tanam dulu, dia entah biji, diperbanyak dulu, ambil biji-bijinya untuk sebarkan lagi. Coba beli ya. Kemangi itu awet sebetulnya, panennya itu terus-terus. Iya, petik terus dia jalan terusan. Agak lama dia anunya. Oh, apalagi pupuknya ada kan. Habis dipetik, hantam pupuk lagi, muda lagi kan. Nah, soalnya dari kemarin aku tengok dia memang kemangi gak ada ini itu. Kita seperti pasarnya itu lagi gak ada. Emang yang di kebunnya itu kurang lah kemangi yang di kebunnya. Di sini aja tuh tengok kemangi selada. Cuma satu orang yang ada lihat. Coba antara kemangi dengan selada itu. Ada. Kalau sampai pintar itu buat makan hari-hari nggak akan kekurangan. Tapi selada tekniknya Pak, jangan dicabut akarnya, potong aja, jadi bercabang. Tunas lagi. Selada tuh untuk ulam itu ya, untuk apa? Untuk lalapan itu. Kalau itu ya, yang agak putih ya. Macam sawi. Hijau, bukan dia yang keriting dia. Iya, hijau muda gitu. Anunya, warnanya itu. Iya. Tawar saja kan? Iya, tawar. Iya. Oh, jadi langsung dipotong itunya aja, daunnya aja. Nah, potong daunnya. Yap. Nanti bungkus pakai plastik lagi supaya dia tumbuh tunasnya bagus. Kalau sudah agak besar baru kita buka lagi. Jadi nggak perlu nanam pakai biji lagi. Oh, sistemnya macam macam kangkung gitu. Ya, tunas lagi. Ya, tunas sebelahnya lagi. Tunggulnya ada kan? Emang iya kalau di tuh pecel lele kayak gitu kan? Itu lalapnya itu kan? Iya. Lalapnya, ini itu. Terus timun muda, cari-cari yang kayak gitu-gitu aja. Itu komoditinya bagus itu Pak. Iya sebenarnya. Pasarnya. Timun. Ya masuk aja makan. Terus kembali lagi, kira-kira saya tanggal 1 nanti Bapak kasih 500.000 cukup nggak untuk beli untuk
bikin kayunya itu cukup. Yang penting material itu. Ya kan Bapak nanti mencoba untuk prepare ke ini dulu kan, untuk rencana ke cabai. Nanti habis itu kan dia udah agak tumbuh, udah sekitar tanggal 1 kan udah mulai pindahkan ke rak-raknya itu kan, udah agak berapa, udah agak besar lah. Nah nanti bulan berikutnya lagi merencanakan untuk tanam apa lagi, harus menambah rak lagi kan gitu. Ya, sambil berjalan rak gitu. Iya. Jadi saya selalu akan memberi ya. Kira perlu orang ya kita lakukan gitu. Nanti sesi mapangan kemangi pakai sistem ini dulu ya bagusnya ya. Dia mindahinnya tuh beli yang kayak gelas aja nggak apa-apa ya. Itu jadi dia tinggal tuang aja mindahinnya. Jadi dipindahin ke polybag besar itu atau ke tempat lain itu dia tak ganggu akar ya. Kalau cabai itu dicabut kadang-kadang cabut kalau musim-musim panas itu dia sakit dulu dia. Iya sakit dulu. Bukan langsung hidup. Kalau langsung gini kan hidup, kali bawahnya udah ada pupuk taruh tuh. Langsung. Itu pun baru sedikit, itu kan udah di bedeng-bedeng kan. Ayam di tanahnya kosong, tak ada yang nanam. Kroa aja, kroa panjang bedengan itu. Pindahin lah coba. Ini seger loh, bagus. Tadi kasih plek kambing lagi. Waktu gerimis itu kan, wah seger ya. Coba perhatikan, soalnya aku kemarin di rumah pakai tanah bakaran, hasilnya bagus. Kenapa kemarin pakai tanah bakaran punya sampean itu beda, sangat jauh memang. Masalahnya apa kan gitu? Apakah karena dia over pupuknya atau macam-macam? Banyak pupuk. Tapi sempat kubalik, dia kuat, dia punya batang besar, cuma daunnya kecil saja gitu. Kurus, batang besar. Tapi yang lain yang nggak aku sempat kubalik mati. Nanti aku kan nanti gini Pak, ya kita sambil Bapak mencari hariannya, yaitu tanaman yang taruhlah kayak macam tadi selada atau yang lain itu kan untuk harian. Cepat juga umurnya. Selada tuh. Itu sekitaran kalau nggak salah 40 hari apa ya? 40 hari besar ya? Kalau nggak salah tapi. Yang sayuran yang yang agak cepat itu sawi yang yang biru itu. Pendek-pendek itu sawi manis itu. Itu agak cepat juga itu. Tapi itu pasarannya cepat ya? Cepat juga itu. Harga ya lumayan gitu. Yang batangnya putih itu. Ya. Dan tuh tumis-tumis kan. Ya pokoknya nanti untuk kira-kira pemasaran ini kan kita masuk ke pasar basah dulu kan. Berarti kita mau lari ke situ. Jadi kita coba kita situ dananya. Nanti kalau memang oke, perlu sewa lahan,
kita sewa lahan, kita perlu tenaga orang, kita lakukan. Kan yang perlu kita lakukan tenaganya kan pada saat kita waktu memindahkan tanaman itu aja kan. Habis itu untuk pengurusannya kan bisa dilakukan sendiri. Tenaga untuk perawatan. Semoga pola pikir kita menjadi sama dan untuk kemajuan kedepannya lah. Di belakang ini tanah itu bagus, cuma air nggak ada. Kalau masalah air, nanti kita pakai sistem pompa, bikin water tower, sistem tetes Pak. Jadi ya, aku bikin nanti ada paralon. Nanti setiap di tanaman dia kayak macam di rumah sakit. Dia infusnya itu ada pengaturannya nanti untuk netes. Nyiramnya. Iya, dia sudah otomatis kita air ke atas dulu, baru dia secara otomatis bergerak pelan-pelan netes. Tinggal buka keran, gitu. Iya. Kalau air hujan tinggal kita tutup sekang dari induknya, tutup dep. Perlu pakai mesin itu kan. Dan mesinnya cuma untuk mengangkat ke atas saja. Kalau banyaknya itu sistemnya penyiraman itu yang mutar itu kan, macam hujan kan. Itu kalau pakai mesin langsung. Iya, itu kan untuk di tanah. Kalau kita di polybag berarti kan perlu hanya satu tetes saja per berapa detik gitu. Ya, tes. Jadi kita bisa ngatur tanah itu nggak perlu basah kali gitu. Infus. Nanti airnya itu air pupuk. Dikasih. Jadi nutrisi. Kasih pupuk lah dia. Ya, istilahnya kita olah dulu macam tai kambingnya apanya itu, endapkan dulu di kolam apa gitu. Habis itu kan baru kita oper itu ke naik ke atas. Airnya itu. Airnya. Nanti dari mana lagi isi dari sumur atau apa masuk ke situ lagi, jemur lagi. Masuk ke situ ada ini naikkan ke atas lagi. Jadi dia makan air istilahnya kotoran hewan aja gitu. Langsung kotoran ditaruh di itu nggak perlu. Yang mereka akarkan yang diserap airnya itu yang nutrisinya itu. Bukan ampasnya. Kalau ampasnya itu untuk gembur aja. Untuk tanah. Untuk menyimpan akar. Dan akarnya kan sudah tersimpan oleh tanah yang sedikit tedu yang di polybag itu. Tinggal pemberian nutrisi aja. Ya kita pelan-pelan dulu mulai bergerak sambil belajar. Kalau langsung banyak ini kita belum paham, sekali tak hasil bingung buang, bankrupt jadinya kan gitu. Ya ini kan kayak pelan-pelan kan tahu. Kayak yang ini kan untuk program tahunan. Biasanya orang permintaan baru kita lempar gitu. Jadi yang laris itu yang harganya lumayan tuh apa kan ditanamnya kan.
Kalau kangkung kan memang nggak kita terlalu repot kali. Kangkung kerjanya repot kayak gitu tuh. Terus bersih kan, cuci apa kan. Kalau kita kayak macam tadi daun bukan selada ya, sama apa kemangi, enggak kan kecil-kecil, paling dicekuk-cekuk sama yang tak terlalu lebar. Air bukan di tanah. Iya. digunting cepat kan itunya kan, tak kotor tanah. Gunting pakai karet ya, lebar lagi. Di sini di kilo juga ya, begitu ya. Iya, kalau di Jawa perunting dia, Ikat perikatan. Perikat berapa ini di 1.000 kilo ya, ringan gitu. Kilo banyak, tapi kan harga lumayan di sini, lebih mahal lah daripada di jauh kan ada yang di kilo. paling timun kayak gitu di kilo. Kita kalau mau di kilo kan posisi kita direndam dulu di air, dicuci biar berat. Iya. Ya di sini apa yang ada kilo? Sampai durian pun di kilo. Di kilo. Dulu durian kan berbiji. Rambutan di kilo. Yang kan jengkol di kilo. Sama kulit-kulitnya lagi. Sama kulitnya lagi. Kalau di Jawa kan yang di kilo itu ya udah dikopek lah kan. Udah bersih. Biasanya itu. Ini cuma kulitnya berat. Sekali 3 kilo baru dapat 1/4 on. Parah kan ini. Kangkung. Memang ngerjain pertamanya ini yang agak repotan gitu kan. Kalau misalkan udah ada rakal itu udah tinggal ngisi-ngisi santai. Makanya yang aku bilang kan pekerjaan yang berat kita harus pakai tenaga orang yang kita lakukan kan gitu. Kalau kan belum tanaman belum ada. Satu, kita mau terjun ke lahan besar Pak, sudah punya pikiran kan, pasti akan kita merencanakan. Lahan sudah ada, sudah bisa kita sewa. Berarti perlunya apa? Rak itu sudah kita persiapkan. Sekali kita sudah oke, lahannya langsung masuk rak semua, tata semua, dung. Bersihkan lahan semua bawah, baru yang otomatis yang ini pun sudah disiapkan semua lagi. Sudah tahu teknik-tekniknya semuanya. Macam apa? Kemangi itu tahan juga ya panasnya? Tahan ya. Tidak terlalu manja dia. Justru kemangi itu dia kalau kurang panas ya nggak bagus ya. Kurang bagus. Dia perlu panas, pecah daun memang betul-betul lebar. Kalau bisa sih ya Pak ya, coba cek untuk pupuk tembakau, daun tembakau. Pupuk daun tembakau. Itu Pak, kalau kemangi sempat dipupuk pakai itu, daunnya lebar-lebar kali itu. Khusus daun lah itu. Kan daun tembakau kayak apa dia? Begini kan? Pernah ada orang pupuk cacing pakai itu, kayak tembakau, lebar-lebar kali ya. Orang takut dia. Ini daun apa? Dia kalau masak cuma satu saja dia, satu batang aja dia ambil. Kemangi lebar-lebar kan, begini kan? Lah, ini kemangi dari mana?
Aneh orang kan. Ya dia berapa sudah dapat batang berapa kita potong langsung kita ini. Jadi dia akan bikin cabang-cabang lagi kita ambil terus. Jadi macam bikin ini kayak daun teh itu. Jadi potong makin banyak tuh kan. Iya. Jadi nggak kecil-kecil daunnya, tapi dia bisa tetap lebar-lebar gitu. Kalau semakin dipotong kan yang kecil-kecil tetap, semakin mengecil ya. Makanya tanya pupuk itu harga berapa gitu di sini. Itu tetap kita pakai. Pupuk daun tembakau. Itu cara pupuknya pun entah disemprot apa gimana itu. Kayaknya semprot kan. Itu sedaun kan. Sayur, cabai. Ya kalau udah berjalan lancar, juga kita perlu kerja lain. Iya kan? Iya. Aku pun akan berhenti dari proyek dan aku akan ngurusin juga. Kalau punya pemasarannya enak gitu kan, udah lancar semua, santai aja kebun gitu. Pokoknya kita planning Pak, kita akan bisa membeli lahan yang besar di sini. Karena aku tengok di sini banyak masih orangnya itu untuk bertani itu masih kurang. Jadi teknik apapun cerita orang mau ingin tahu ya kita diam saja. Kalau kita pakai pupuk apa kita buang labelnya. Banyak kan yang di sini yang mau bercocok tanam itu yang modal pas-pasan. Banyaknya bukan modal udah ada dia mau bertani, enggak, di sini banyaknya. Terus modal pas-pasan, selagi pas-pasan itu perhatikan. Sekali dia ada hasil melemparnya, dia mulai kesulitan karena dia individu. Iya. Tak berkaitan ya. Tak berkaitan. Banyak modal gitu. Kalau Bapak saya memberikan masukan pakai begini, terus hasilnya bagus dan super. Mereka yang modal pas-pasan terus dengan teknologi yang kurang, istilahnya bikin hasil yang kurang bagus, peminatnya akan drop, turun. Kita akan menampilkan dengan bahan materi hasil yang bagus, akan diminati banyak orang. Kan nyari kan. Iya, diperhatikan macam di sini yang berkebun ya. Modal pas-pasan semua, bukannya modal udah ada untuk berkebun gitu kan. Enggak, macam untuk hidup bertahan hidup lah. Ya itu aja. Bukan istilahnya untuk penghasilan, betul-betul usaha untuk melebar gitu kan, untuk memperbesar, enggak. Itu banyak. Ya orang pas-pasan banyak. Modal untuk berkebun aja gitu, ibaratkan kembung kempes. Iya, sekali gagal drop banyaknya. Perhatikan gini daerah sini. Berapa orang aja yang suka berkebun? Itu aja. Kemarin ada kawan yang pesen ini bibit durian. Aku lihat dia main individu, nggak sistem ini. Terus pengalaman, aku tengok nggak ada atau tentang teknologi.
Jadi dia punya lahan, dia bikin pondok di situ. Dia mau merencanakan untuk wisata saja. Oh berarti tengok wisata, oke. Terus berbicara mau menanam durian. Dia bercerita untuk hasil yang super. Kutanya, bagaimana cara menanam memberikan hasil yang super? Tahu kamu caranya? Ya tinggal tanam aja dan kita rawat. Salah, aku bilang. Sebelum pohon ini berdiri sampai 10 tahun, sudah dipikirkan makanan dia untuk di situ. Boksit beda dengan tanah di Jawa. Di Jawa bisa pohon sebesar ini bisa. Tadi pupuk. Tapi di sini paling besar segini sudah mau mati. Iya, kering juga. Terus gue bilang seperti itu. Berarti program untuk 10 tahun yang akan datang Bapak belum tahu. Begini caranya. Gali dulu sebesar-besarnya, kasih dulu material untuk pupuknya ke dalam situ. Untuk program ke 10 tahun ke sana. Baru dia iya. Ini mau dadak ya. Gali-gali taruh. Mana hidup? Di sini. Satu contoh kayak Bapak ini. Daun pertama waktu masih bagus-bagusnya, kan waktu dulu kan. Sekarang sudah agak keriting-keriting. Iya. Kan kurang seperti makanan. Itu, kurang makanan. Coba kalau gali dulu, taruhlah ukuran 2 meter persegi, dipotong betul-betul kedalaman, masuki terus. Karena programnya untuk 10 tahun yang akan datang. Soalnya itu apa tuh umurnya lama kan? Lama. Durian tuh. Durian dan buahnya yang diminta adalah hasil tebal. Kalau nggak ada makanan, epet. Iya. Mana ada isi. Mana ada isi. Kadang asal tanam aja kan orang. Punya lahan luas. Ya coba lah paling tanam kelapa. Ya macam ini lah. Orang Pinang udah lama ini. Mungkin puluhan tahun punya tanah ini. Tapi dia ada hasil. Iya karena. Iya kan? Nggak diprogram. Nggak diprogram namanya. Kemarin rencananya mau ternak ayam. Ngajak Jowi. Bilang ini kan di tengah kampung, walaupun ini di pojok kan gitu. Ayam itu kan baunya kemana-mana. Iya. Masalah itu bukan saya tak mau, soalnya itu izinnya banyak. Yang pertama, yang kedua modalnya bukan sedikit di ayam itu. Yang ketiga pemasarannya. Aku pernah ternak kayak Pak, sekali langsung tutup. Ya itulah kalau individu bisa. Saya ternak berhasil. Bagus. Sebelum hari H yang mau dijual, oke, sudah berhasil. Dan bobot dia besarnya sangat cantik. Sampai ayam itu nggak bisa bangun karena dia punya badan gemuk kali besar. Sekali aku mau lempar, dia bilang, besok ya. Besok. Saya nggak tahu ini apa maksud dia untuk besok. Saya ngasih makan besok per hari ini 2 karung Pak. Nah, pengeluaran. 1 karungnya berapa? 500.000. 2 karung udah 1 juta. Lempar lagi. Coba kalau hari itu terbawa, berarti aku nggak mengeluarkan 1 juta. Itu baru hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 3 hari aja udah 3 juta. Pengeluaran. Dari situ aku langsung stop,
nggak mau lagi. Udah kita buang, udah sudah tutup aja. Kita memang bukan pemain ke situ, nggak berani lagi. Gak dikasih makan drop dia punya ini bebannya. Udah kalau di ayam itu kalau nanggung jangan modal pertama bukan sedikit tuh gitu kan. Bikin bangunan aja mungkin tak cukup 10 juta. Bikin bangunannya belum listrik, belum air sumur, iya kan? Iya. Itu lebih bikin rumah untuk tempat sendiri. Iyalah. Ratusan juta. Kalau piara cuma 10.000 mana ada untung. Iya, mana bisa. Iya kan? Iya, betul. 10.000 bisa dikalkulasikan lah kalau ayam itu. Ayamnya itiknya berapa? Harganya. Pakannya habis berapa? Belum terjadi serangan. Belum obatnya. Nah, belum listriknya, hitungannya itu. Sebulannya itu. Iya kan? Iya. Banyak modalnya itu. Keuntungannya dijual berapa? 1 kilonya. Dan misalkan satu ekor tuh kan banyak kan tak sampai sekilo lah ibaratnya. Taruh sekilo lah genap kan. Itu udah tekor lah ibaratnya kan. Jadi bilang tadi 1 hari aja ibaratnya mengeluarkan biaya sekian kan gitu. Nah itu. Jadi 1 hari aja itu makan ayam itu udah modal kan gitu. Jadi bisa dihitung ayam itu, belum kematiannya. Nah, iya kan? Aku bilang gitu sama ibu itu, walaupun aku belum pernah ternak ayam besar-besar kayak gitu. Kalau nyimak gitu kan, ibaratnya kawan kerja di ternak ayam itu banyak modelnya kayak gitu. Kawan-kawan kerja di ternak ayam kan, dan main gitu kan. Ya, cuma mengandalkan gaji kan gitu. Iya. Banyak tekornya kalau di ayam itu. Iyalah. Dikurangi pakan, perkembangan badannya Kurang. Nah itu kalau ayam kayak gitu. Ini mau main ayam dalam hati. Pengalaman tak ada di ayam. Modal pas-pasan. Modal mau ngirit mana bisa. Nah, aku daripada gitu bagus tak usah lah bu bilang. Kalau mau gue bilang kita yang kayak gitu tuh usaha itu kita bukannya ini kan pegawai guru kan, artinya pegawai ya anaknya baru lulus kuliah katanya mau buka usaha lah ibaratnya. Ya usaha itu yang pasti aja ibaratnya. Ya kuliahan mana tahu lah di ayam kan gitu. Yang pasti aja lah, misalkan macam kuliahan itu kan buka usaha di kota lah ibaratnya kan, misalkan buka restoran misalnya kan, menunya apa gitu kan. Nah itu mungkin bisa, soalnya itu bisa gaji orang dan lagi tempatnya bukannya kotor kan gitu. Ini kuliahan ternak ayam, emangnya peternak apa kuliah di mana kan gitu. Iya. Tak bisa, tak jadi. Memang kayak aku sendiri Pak. Saya mendapatkan ilmu itu bukan dari sekolah, tapi memang kita melakukan gerak sendiri untuk begini caranya, kita coba lakukan gitu. Itu belum sistem aku menggunakan obat-obatan. Yang harus pakai menggunakan obat ini untuk merangsang begini, untuk menjadi buah menjadi begini kan, seperti itu. Walaupun istilahnya hanya otodidak aja gitu. Aku sekolahnya pun dunia STM malah lain lagi jurusannya. Saya bilang modal besar bu, kalau kayak gitu bukan duit dikit. Ya daripada terjadi nanti pakai sekali, untuk apa bangunan kan gitu. Kalau cuma kayak gitu kan nanggung bilang. Kalau macam Cina itu untuk puluhan tahun. Kalau mau ternak ayam kampung, modelnya di kerangkeng saja, terus di atap, di kerangkeng di tanah, itu di atap, itu malah bisa.
Tapi dia di kerangkengnya itu pakai ini, Kawat bukan jari saja gitu. Itu bisa. Tapi ya itu, yang penting kuat dana makanan waktu ya itu aja. Aku bilang kemarin kan aku kasih ide kalau mau ternak gue bilang mau modalnya sedikit, berarti ternaknya ternak kambing kayak gitu kan, pakan tak beli, kandang pun ala kadarnya, kita bisa cari kayu di hutan. Lain dengan ayam, mewah ayam itu. Mewah, betul. Iya kan? Pun modal sedikit bikin kandang itu, puluhan juta itu. Aku ada tetangga di kampung di Cilacap, itu 150 juta 2 kandang. Cuma 2 kandang. Dua kandang. Itu dengan panjang dia 20 meter. Belum isi itu, baru kandangnya aja. Belum isi. Itu dia punya atapnya bukan pakai seng asbes atau apa, dia melit dari rumput-rumputan itu. Ilalang. Emang untuk hawanya dia sejuk, terus lampunya begitu terang, belum kipasnya dia, blowernya itu harus jalan terus kan panas dia. Iya. Belum suara radionya lagi, supaya nggak kaget dia kalau ada ular apa kan. Itu rawan itu kalau ayam kayak gitu. Kaget sedikit dia begini dia. Langsung iya. Kita lempar ya mercon. Tergeletak lah dia. Kaget dia kan. Jantungan ya, cepat jantungan. Resikonya tinggi kayak gitu. Makanya ternak kayak gitu tuh di tempat yang sepi, singkur kan. Yang pertama kan polusinya itu kan. Yang kedua ya cepat kaget gitu. Orang dikasih ide gitu, ada sapi yang mau dijual kan waktu itu kan sama anaknya. Tak ada datang lagi, tak ada kabar lagi. Mungkin dihitungannya mungkin lama katanya, mungkin kalau ternak kayak gini mungkin hitungannya tahunan kan gitu baru ada hasil. Ya kalau 1 ekor, iya kan? Iya. Kalau banyak ya banyak cepat kan gitu. Kalau ibaratnya kita mau 50 gitu. Kalau perhitungannya 6 bulan 50 kan berlipat ganda untuk mengganti yang tenaganya lah, itunya lah, sebagainya. Itulah bukan ibaratkan bukan ya pikirannya bukan pikiran bisnis, pikiran pegawai sama bisnis lain jurusannya. Pikiran itu walaupun dia mau bisnis ya emang pikirannya bukan ke bisnis itu ya susah, bukan pedagang itu. Iya lah. Tak masuk, dia kan pegawai kan santai tiap bulan dapat gaji. Itu enak. Enggak, paling yang dipikir kena dokumen yang hari-hari aja. Gak mikir untuk 6 bulan kemudian ini saya harus mengeluarkan ini untuk biaya operasional ini, terus kendalanya nanti apa, permasalahannya apa. Ada rugi pegawai itu. Ya sampai ke situ. Pasti ada ruginya. Iya. Modal pertama yang besar, minder jadinya digituin kan. Iya. Bukan pembisnis, susah. Oke guys, terima kasih telah menonton video kami dari Aris Giantoro, dan terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya guys. Thank you.